Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alanis Paulina Salsa, NIM 20304244017 dari kelas Pendidikan Biologi A 2020. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab dari 5 pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Bahasa Indonesia lebih dahulu ada sebelum adanya NKRI. Berkaitan dengan hal tersebut, jelaskan apa arti penting bahasa Indonesia bagi NKRI. Nah, arti penting bahasa Indonesia bagi NKRI menurut saya pribadi ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa. Ditinjau dari beragam atau heterogennya bangsa Indonesia mulai dari suku, agama, budaya, ras, bahkan agama yang dianut oleh masyarakatnya. Nah, posisi bahasa Indonesia di sini memiliki peran penting untuk mempersatukan semua perbedaan-perbedaan yang ada. Tentunya, bangsa Indonesia membutuhkan suatu alat khusus untuk mempersatukan semuanya. Nah, bahasa Indonesia di sini dapat dijadikan suatu alat untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, aspek yang kedua adalah bahasa Indonesia tertuang dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928 diresmikan Ikrar Sumpah Pemuda, yang mana pada tanggal tersebut Indonesia belum merdeka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia lebih dulu ada dibanding negara ini berdiri. Nah, dari pernyataan Ikrar Sumpah Pemuda tersebut, terdapat pernyataan mengenai bahasa Indonesia, yang mana bunyinya sebagai berikut. Kami, putra dan putri bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dari pernyataan ikrar tersebut, terdapat sebagai penanda bahwa bahasa Indonesia dijadikan alat untuk Indonesia merdeka. Momentum tersebut, semua elemen masyarakat, semua lapisan masyarakat, semua warga negara setuju bahwa bahasa Indonesia sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. 2. Berdasarkan media yang digunakan, bahasa dibagi menjadi ragam tulis dan ragam lisan. Jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia berdasarkan media yang digunakan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ragam lisan dan yang kedua adalah ragam tulisan. Nah, ragam lisan dapat terrealisasikan dengan adanya tutur kata atau pengucapan seseorang. Sedangkan ragam tulisan sendiri dapat terrealisasi dengan adanya karya-karya yang diterbitkan seperti buku, koran, majalah, ensiklopedia, dan sebagainya. Nah, perbedaan yang paling menonjol dari kedua aspek tersebut adalah dari segi kesalahannya. Jika terdapat kesalahan pada ragam lisan, dapat segera direvisi atau dapat segera diperbaiki. Sedangkan pada ragam tulisan, jika terdapat kesalahan, mau itu kesalahan pengetikan ataupun kesalahan-kesalahan lain, pastinya harus melalui beberapa tahap untuk membenarkan adanya kesalahan tersebut. Jadi, harus lebih berhati-hati apabila kita menggunakan ragam tulisan. Soal yang ketiga adalah, salah satu syarat pembentukan kalimat yang baik adalah kesepadanan. Jelaskan apa itu kesepadanan. Berbicara mengenai kesepadanan, saya terlintas dua hal. Yang pertama adalah setara, yang kedua adalah seimbang. Nah, kesepadanan di sini dapat berarti setara, seimbang, keselarasan, bahkan kesinambungan antara gagasan dengan pola ataupun struktur kalimat yang akan digunakan penulis dalam membuat suatu kalimat. Sehingga saat dibaca oleh orang lain nanti, kalimat tersebut tidak menimbulkan kerancuan. Soal yang keempat, banyak sekali kesalahan dalam penulisan ejaan yang tidak disadari oleh masyarakat, termasuk di dalamnya mahasiswa. Berilah contoh kesalahan-kesalahan tersebut beserta pembetulannya. Nah, seringkali EYD atau ejaan yang disempurnakan disepelekan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menganggap bahwa EYD itu tidak penting, padahal dari EYD kita bisa belajar tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, entah itu pengucapan ataupun penulisannya. Nah, seperti penulisan tanda titik, koma, petik, bahkan kalimat efektif pun sudah ada aturannya. Nah, sebagai contoh, penggunaan kata depan di misalnya. Nah, dalam penulisan kata depan di, jika menunjukkan nama tempat, di-nya itu dipisah. Misalnya, di rumah, di spasi rumah, bukan di rumah digabung. Contoh lain adalah di lapangan, bukan di lapangan. Jadi di spasi lapangan, bukan di lapangan yang digabung. Nah, contoh lain dari penggunaan tanda titik.
Nah, seringkali orang-orang lupa memberikan tanda titik di akhir kalimat. Padahal tanda titik itu berfungsi untuk mengakhiri kalimat. Nah, contoh lain lagi adalah penggunaan tanda koma. Misalnya, ibu membeli terong, kubis, dan kol. Nah, tanda koma diletakkan setelah kata terong, kubis, atau sebelum kata dan. Jadi ibu membeli terong, kubis, dan kol. Lalu diberi tanda titik untuk mengakhiri kalimat tersebut. Nah, contoh lain dari kalimat efektif nih, misalnya misalkan yang tertera pada surat undangan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak. Nah, dari kalimat tersebut kurang efektif nih, dikarenakan kata sekalian dan banyak itu nggak efektif. Jadi yang benar adalah atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Nah, seperti itu. Yang terakhir, jelaskan perbedaan antara kohesi dan koherensi dalam pengembangan paragraf yang baik. Nah, selanjutnya adalah mengenai kohesi dan koherensi. Yang pertama adalah kohesi. Kohesi adalah kesatuan paragraf yang terjadi jika kalimat-kalimat yang terdapat dalam paragraf tersebut dikendalikan oleh suatu kalimat atau gagasan utama. Contohnya adalah ibu membeli sayuran di pasar. Nah, sayuran itu akan ibu gunakan untuk memasak di rumah. Nah, kata sayuran itu ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya, atau kalimat kedua ada hubungannya dengan kalimat pertama, sehingga terkesan menyatu, sehingga terkesan berkesinambungan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah koherensi. Singkatnya, koherensi adalah perpaduan. Koherensi di sini dapat terjadi jika kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf tersebut berupa kalimat logis dan saling berkaitan. Nah, contohnya adalah belajarlah dengan tekun agar kamu sukses di masa depan. Nah, dua kalimat ini merupakan kalimat yang berbeda namun saling berkaitan. Bisa dilihat dari kalimat kedua merupakan gagasan penjelas dari kalimat yang pertama. Saya kira cukup sampai di sini penyampaian saya mengenai jawaban dari UTS MKU Bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wijang Iswara Mukti MPD selaku dosen mata kuliah umum Bahasa Indonesia yang telah memberikan soal UTS pada hari ini. Semoga jawaban yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang Bapak Wijang harapkan. Akhir kata, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.